Bismillahirrahmanirrahim. Imratul rajuli allati mata abuha wa zawjuha qad kana fi safar. Yang 16 21 istri seseorang yang orang tuanya mati. Istri seorang laki-laki yang bapaknya mati, bapaknya meninggal. Istri seorang laki-laki yang bapaknya meninggal dunia. Bapaknya siapa? Mungkin kita tentang istri-istri. Ini yang lagi dibahas, istri seseorang yang bapaknya meninggal. Lihat aja domirnya tuh, allati mata abuha, ha itu ke imro'ah, istrinya, berarti mertuanya. Wa zawjuha qad kana fi safar, sedangkan istrinya, suaminya. Wa zawjuha qad kana fi safar, sedangkan suaminya dalam safar. Wa zawjuha qad kana fi safar, sedangkan suaminya dalam bepergian. Wa kana rajulun qad kharaja ila safarin, adalah seseorang laki-laki, ada seorang laki-laki yang keluar untuk bepergian. Ada seorang laki-laki yang bepergian untuk keluar dari rumahnya untuk bepergian. Wa ahida ila imraatihi, dan ia berjanji kepada istrinya. Ada seorang suami keluar dari rumahnya untuk safar bepergian, dan ia berjanji kepada istrinya alla tanzula minal ulwi ila sufla. Ia berjanji kepada istrinya, menjanjikan, membuat ikatan janji kepada istrinya supaya istrinya jangan turun dari atas ke bawah rumahnya. Jadi rumahnya tingkat, dia sama lakinya tinggal di atas, ya, di bawah babanya, mertuanya, ya, di bawah mertuanya atau bapaknya si istri. Nah, pesannya gitu, Neng, saya mau safar, mengadakan perjalanan jauh, saya mau ke Banten nih, mendagang onde di sana. Lu di atas saja, jangan turun ke bawah selama gua belum pulang, gitu bahasa dia. Di atas saja dah. Nah kan ada bapak di bawah, pokoknya lu di atas saja, jangan ke bawah, biar bapak lu di bawah, lu di atas. Wa kana abuha fil asfal famarido, sedangkan bapaknya si istrinya, wakana abuha, sedangkan bapaknya si istri, mertuanya itu fil asfal, ada di bawah, artinya di lantai bawah. Di rumah tingkatnya di atas, berdua mestinya bapaknya mertuanya di bawah. Famarido, dan sakit, dalam keadaan sakit. Ya kan orang-orang bingung, ya, jangan boleh turun ke bawah. Mungkin ada tangga lagi, saya ke bawah, ke samping gitu, bagaimana? Bisa juga lewat situ, cuman pokoknya dia nggak punya, pokoknya lu jangan nengokin bapak lu dah. Ya lu di atas, kalau mau turun ke bawah lu nggak usah nengokin bapak lu. Lah sedangkan bapaknya nih, famarido, dalam keadaan sakit mertuanya, bapaknya si istrinya. Akhirnya apa? Itu perempuan, fa'arsalat al-mar'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si istri itu mengutus seorang utusan untuk menemui Rasul, mengutus seorang utusan untuk menemui Nabi, tasta'zinu fin nuzul ila abiha, supaya apa? Utusan itu bicara kepada Nabi, memohonkan izin kepada si istri bisa turun ke bawah menemui bapaknya. Dia mengutus orang, kamu nanti temuin Rasulullah ya, bilang saya mau minta izin mau turun ke bawah. Di bawah rumah saya, di bawah lantai bawah ada orang tua saya lagi sakit, boleh nggak saya nemuin bapak saya di situ? Gitu. Datanglah diusulkan, ya Rasulullah, itu tetangga saya si ibu ini suaminya dalam keadaan safar bepergian, saya diutus kemarin untuk menemui anda, suruh nanya minta izin, boleh nggak dia turun ke lantai bawah, dia ada di lantai atas dengan suami dalam safar, dimana bapaknya dalam keadaan sakit. Tapi pesan suaminya jangan turun dari atas ke bawah, di atas saja. Apa jawab Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam ati'i zaujaka. Kata Nabi, taatlah kepada suamimu. Utusan baikannya, bilangin itu orang Adam, bertaat sama suaminya. Artinya bagaimana Nabi? Gak usah turun, biarin bapaknya di bawah, dia di atas. Balik ke utusan, pulang ke rumah.
Sampaikan ke rumah, bagaimana kata Nabi? Nabi bilang, nggak usah turun ke bawah, taatlah pada suamimu. Kalau suamimu kan pesannya kau jangan turun ke bawah, ya enak aja. Akhirnya apa? Famata, mati bapaknya. Famata maka mati bapaknya si perempuan. Famata maka mati bapaknya si perempuan. Pas tak marat faqala, artinya saudara. Begitu bapaknya mati, dia juga kagak berani nemuin. Bukan karena corona nih bapaknya. Dia ngutus lagi orang, coba tanya Rasulullah, bapak saya udah gak ada deh sekarang. Ya saya mau turun dari atas ke bawah nemuin bapak saya, lihat bapak saya mati, boleh apa enggak? Utusan datang ke sana nemuin Nabi. Ya Rasul begitu keadaannya, bapaknya udah mati nih. Apa kata Nabi? Ati insaudaka, suamimu belum pulang, taatlah kepada suamimu. Akhirnya apa? Fadlu fina abuha, diurus itu. Jadi mandiin terus, dikapanin udah rapi, mau dikuburin. Fadlu fina maka dipendam abuha bapaknya dikubur. Ya kalau bahasa Arab, kitab-kitab fikih, kitab apa juga kalau dikubur itu dipendam. Bahasanya dipendam, kagak dikubur, nah kuburan ya kuburan, mendem ya mendem gitu maksudnya. Jadi kalau kita makan enggak. Kalau kita ngomongnya apa? Mayatnya udah dikubur, kan gitu ya. Beda, kuburan, mendem ya mendem. Gitu. Nah, kalau jarang kan orang, mayatnya udah dipendem, jarang. Kayu aja, kira batang ubi dipendem. Ya kan gitu ya? Iya. Kuburan artinya kuburan mana? Ya itu kuburan yang ada lubangnya ke bawah, dari atas ke bawah itu lubangnya kuburan. Nah kalau ada mayat ditaruh di kuburan itu namanya apa? Iya dipendam, diuruk, dipendam, bukan dikubur. Itu kuburannya, ditaruh di kuburan, jadi pendem namanya. Gitu. Fadufina abuha maka dipendamlah bapaknya dikubur. Dipendam dah nih. Ya kali udah dipendam nih. Paling kagak kan orang pada mandiin ya, pada ngapain? Lah manusia itu mana? Ono di atas mau bisa ke turun. Kalau bapaknya mati ke mau turun, saya habis di sini katakan naik. Iya kan gitu ya. Nah ini akhirnya apa? Ketika orang tuanya hendak dipendam ya dikubur, dan Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha yukhbiruha anna Allah qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Setelah orang tuanya mau dipendam dan dikuburin, Rasulullah baru ngutus orang itu. Ya, Rasulullah ngutus orang. Luk sama bilang. Ya. Rumah Poncok, bilangin Poncok. Ya, apa? Bilangin dia kabar dari saya, kabarkan kepada dia bahwasanya Allaha qad ghafara li abiha. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa bapaknya bi ta'atiha li zawjiha, sebab ketaatan dia kepada suaminya. Sampai begitu. Jadi Nabi ini pelajaran nih. Nabi pelajaran itu ada utusan itu sampai mati itu orang. Ya. Hal ini terjadi di zaman Nabi. Nabi nyaksiin langsung, dapat utusan 2 kali, sampai tuh bapaknya mati Nabi ngutus orang ke sono. Yang ngomongnya ya begitu, hadisnya ya benar. Bilangin sama tuh orang ibu-ibu yang suaminya dalam keadaan safar, dia karena taat dengan suaminya nggak boleh nemuin bapaknya, sampai dikubur pun nggak ditemuin karena suaminya belum pulang. Semua dosa-dosanya diampunin itu gara-gara dia taat sama suaminya. Nah, Nabi begitu ngajarin. Ya. Nah ini cerita diambil dari kitab Ihya Ulumuddin Bismillah halaman 57. Imratul Malik allati lam tahmil abada wallahu a'lam bishawab.